Hai, balik lagi dengan gue Mikael di sini dan kali ini gue nggak pengen bahas apa-apa. Gue cuma pengen menyampaikan aja terkait semua hal yang terjadi di Indonesia saat ini. Gue pengen menyampaikan untuk kalian dimanapun kalian berada untuk hati-hati. Karena ya seperti kalian tahu 27 Agustus 2026 tepatnya saat gue bikin video ini akan terjadi demo besar-besaran di Senayan, Jakarta dan juga di beberapa titik besar di daerah besar di Indonesia. Yang mana tujuan demonya nggak jauh-jauh dari RUU Penghapusan Aset dan Keadilan bagi masyarakat Indonesia. Dan ya, sekali lagi, gue minta untuk keberhati-hatian kalian. Dan jangan lupa tujuan utama kalian, jangan sampai melenceng dari tujuan awal. Dan ya, coba tingkatkan kesabaran kalian agar nggak bentrok sama pendemo pendukung program pemerintahan. Yang entah dibayar atau enggak, tapi intinya kedatangan mereka tuh sok-sokan mendukung program pemerintahan. Tapi melupakan fakta penting kalau misalnya kita tuh lagi dalam krisis ekonomi dan juga krisis keadilan. Jadi ya ujung-ujungnya mereka cuma memenuhi kepentingan diri mereka sendiri, baik dibayar atau enggak. Dan jangan sampai kalian menghiraukan orang-orang kayak begitu. Kalian fokus aja sama tujuan kalian gitu. Dan ya, ini juga pesan buat orang yang ikut demo maupun yang nggak ikut demo untuk berhati-hati. Jangan sampai disetir oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena selalu saja setiap demonstrasi pasti ada penyusup, entah itu dari oknum pemerintahan atau dari oknum apapun lah. Nggak harus dari atas juga, tapi dari bawah juga. Yang suka mengadu domba dan juga suka membuat kerusuhan seolah-olah terlihat pendemo itu adalah pengrusuh sebenarnya. Jangan sampai kejadian yang kita tidak inginkan, jangan sampai kejadian terburuk, skenario terburuk yang kita tidak inginkan tuh terjadi cuma gara-gara orang-orang bodoh kayak begitu yang sukanya tuh mengadu domba. Hati-hatilah dan perhatikanlah mana lawan, mana kawan, alias mana orang yang harusnya kalian dukung dan mana orang yang harusnya tuh kalian curigai gitu sebagai orang penyusup. Dan jangan sampai ya hal-hal tidak diinginkan terjadi. Pokoknya utamakan keselamatan kalian, jangan sampai rusuh lah intinya, karena ya kerusuhan tuh gak akan membawakan apapun. Sekalipun ya memang benar kerusuhan di zaman dulu itu memang menghasilkan sesuatu, tapi ya pengorbanannya itu sangat besar dan jangan sampai kita berkorban untuk hal-hal yang kita belum siap gitu. Jadi intinya hati-hati aja, dan ini berlaku buat semuanya, nggak yang ikut demo, yang nggak ikut demo, yang media apapun segala macam, pokoknya hati-hati. Karena lagi-lagi fitnah itu adalah paling besar terjadi ketika demonstrasi itu terjadi. Fitnah lah, penggiringan opini terutama di sosial media itu paling banyak terjadi ketika demonstrasi ini tuh terjadi gitu. Entah itu ya nggak jauh-jauh dari buzzer-buzzer bodoh itu yang dibayar-bayar untuk ya mengadu domba dan memfitnah, memutarbalikkan fakta, padahal masyarakat yang turun ke jalan itu menuntut keadilan, tapi mereka nggak peduli sama keadilan, mereka lebih peduli sama duit ternyata, sama duit receh yang bahkan mereka nggak bisa cari sendiri. Jadi intinya mereka miskin gitu. Dan buat kalian juga ya jaga-jaga diri lah ya, jaga-jaga diri, pokoknya hati-hati. Berkali-kali gue ulangi kata-kata ini, hati-hati. Dan ini juga sentilan bagi pemerintah untuk membuka telinga mereka, membuka mata mereka, dan juga membuka hati mereka agar mendengarkan aspirasi rakyat ini dan dilaksanakan gitu tuntutannya. Jangan cuma sekedar dievaluasi di interogasi lah apa tuntutannya seolah-olah kayak mau ditepatin, padahal pada akhirnya nggak pernah ditepatin sama sekali. Sejauh ini kebanyakan 70-80%, nggak 80% juga 90% itu tuntutan cuma didengarkan doang, tapi ya ujung-ujungnya nggak ada perkembangan sama sekali gitu. Dan ya itukah yang namanya keadilan. Dan semoga pemerintah juga lebih terbuka dalam menghadapi hal-hal seperti ini, karena demonstrasi terjadi karena ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah. Nggak melulu cuma mendengarkan ya pujian-pujian alias dukungan-dukungan dari orang yang pro pemerintah, dari orang-orang yang lebih mementingkan pemerintah dibanding orang-orang yang benar-benar menderita. Itu yang namanya keadilan bagi kalian. Jadi semoga didengarkan lah ya, walaupun nggak didengarkan setidaknya demo ini menghasilkan sesuatu hal yang entah itu kedepannya itu bakal membuat Indonesia makin berkembang atau tidak, kita nggak ada yang tahu. Tapi intinya kalian hati-hati aja. Dan pemerintah semoga lebih mendengarkan masyarakat yang benar-benar menderita ketimbang mendengarkan pendukung-pendukungnya. Jadi ya mungkin sekian dari gue ya, semoga kalian jaga diri kalian baik-baik. Ya ini berlaku buat semuanya, dan ya bagi diri gue juga, gue nggak bisa ikut terjun ke lapangan, tapi yang pasti gue tetap akan mendukung aspirasi mahasiswa karena mereka jauh lebih mementingkan keadilan bagi masyarakat ketimbang orang-orang yang katanya di atas yang katanya mementingkan keadilan, yang pada akhirnya cuma formalitas aja alias memanfaatkan rakyat untuk kampanye. Sekian dari gue, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Hati-hati kalian dimanapun kalian berada. Gue Mikael pamit undur diri. Bye-bye.